Shalom saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Pada waktu kita dalam keadaan susah sekalipun, menghadapi kesulitan sekalipun, Tuhan izinkan itu terjadi, tetapi Tuhan juga ada di sana. Tuhan juga hadir di sana. Tuhan juga memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk mengatasinya. Justru dengan hal-hal demikian, Anda punya pengalaman rohani tersendiri yang membuat engkau makin kuat, makin dewasa, makin percaya Tuhan, makin bersandar kepada Tuhan, dan rohanimu makin hari makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang telah Tuhan nyatakan kepada umat manusia. Sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini berkati kami, buat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan iman kami, meneguhkan panggilan kami, membuat kami makin setia, mengiring Tuhan, dan menikmati berkat serta pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal 2, ayatnya yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sangat disayangkan kalau menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang sudah Tuhan nyatakan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu yang penuh sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita lihat banyak yang mudik pulang kampung. 2 tahun tidak bisa pulang kampung karena pandemi, dan puji Tuhan, tahun ini bisa mudik, bisa pulang kampung. 80 juta penduduk Indonesia yang sekarang ini sedang bergerak ke kampung mereka masing-masing. Bertemu dengan saudara, bertemu dengan sahabat, mereka bersuka cita, saling memaafkan, berbagi cerita. Wah, suasana kekeluargaan yang sangat menarik semestinya ya. Kita bersyukur dengan keadaan yang aman seperti pada saat ini. Orang berkata 2 tahun nggak bisa mudik pulang kampung. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada pada saat ini. Karena saat ini kesempatan yang indah. 2 tahun menunggu, sayang kan kalau kesempatannya nggak digunakan. Sekarang waktu untuk pulang kampung, untuk mudik. Ya memang kalau dipikir-pikir benar juga ya. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada lagi yang lebih penting adalah jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita pastikan juga ini urusan yang penting dalam hidup kita, sehingga keselamatan yang dinyatakan kepada umat manusia tidak berlalu dengan begitu saja. Ada beberapa cara orang menyia-nyiakan keselamatan yang ada. Mereka menyia-nyiakan itu dengan tidak mau menerima kabar keselamatan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Ada yang tidak mau untuk menerimanya, sayang sekali. Tapi ada juga yang mendengar, memahami, tapi mengabaikan keselamatan yang sedang ditawarkan oleh Tuhan kepada setiap umat manusia. Nah ini persoalan. Jika ini terjadi, sangat disayangkan juga saudaraku. Kita bisa aktif dalam pelayanan, kita bisa menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pelayan Tuhan, kita bisa aktif dalam berbagai organisasi yang ada urusannya dengan pelayanan. Tapi boleh jadi kita lupa tentang urusan keselamatan dan kita menyia-nyiakan keselamatan itu. Sayang sekali, padahal keselamatan adalah urusan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kerjakanlah keselamatanmu, perhatikanlah keselamatanmu, dan pastikan engkau sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan, supaya tidak ada keraguan dalam hati
bahwa engkau saat ini apakah sudah menikmati keselamatan dari Tuhan atau sedang menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib. Ini adalah sesuatu yang sangat besar. Saudaraku, banyak orang bikin dosa. Banyak dosa yang katanya dosa besar, dosa kecil. Tapi ada satu dosa yang harus diperhatikan betul, yaitu menyia-nyiakan keselamatan. Karena jika menyia-nyiakan keselamatan, melupakan keselamatan, mengabaikan keselamatan, ini urusan sorga dan neraka. Ini urusan yang sangat penting. Oleh sebab itu, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, hargailah berita keselamatan itu. Hiduplah di dalam keselamatan, supaya imanmu betul-betul kokoh dan kuat, tidak mudah terbawa arus dunia yang bisa mengkerdilkan iman, yang bisa membuat imanmu tidak hidup tetapi padam. Penting kita harus memperhatikan urusan keselamatan yang besar ini. Dikatakan keselamatan yang besar kenapa? Karena karya Kristus di kayu salib mengatasi segala dosa terbesar apapun juga diatasi Kristus di kayu salib. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dikatakan keselamatan yang besar kenapa? Karena Allah yang mau menjadi manusia hanya untuk menanggung dosa-dosa kita. Bukankah ini suatu perkara yang sangat besar? Bukankah itu menunjukkan bahwa urusan keselamatan adalah urusan yang terpenting di dalam hidupmu? Maka perhatikanlah keselamatanmu. Jangan sampai engkau mengabaikan urusan keselamatan yang sudah Tuhan tawarkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami semuanya untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau untuk hidup dalam keselamatan, sehingga kami tidak pernah ragu bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Iman kami makin kokoh, makin kuat, makin teguh di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu juga yang akan beristirahat pada malam hari ini. Mereka dapat beristirahat dengan tenang, penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetaplah dirimu menerima berkat yang besar dari Tuhan, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat sampai kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.